Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Indonesia pada awalnya adalah sebuah bentuk dari wilayah yang terdapat berbagai macam bentuk kerajaan. Kemudian, datanglah pihak Belanda yang mulai melakukan pencarian dari rempah-rempah akibat runtuhnya Bizantium. Kemudian, mereka datang ke wilayah Maluku, akan tetapi berhasil diusir ke wilayah Timor. Selanjutnya, datanglah Belanda yang merupakan negara yang cukup dikenal dengan kekuatan tempurnya. Belanda datang ke Indonesia sama seperti pedagang lainnya yang dianggap sangat membantu. Akan tetapi, perlahan Belanda memperlihatkan bahwa mereka ingin menguasai wilayah perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian, mereka membuat VOC. VOC pun dibentuk dan tidak bertahan lama. VOC sendiri menjadi perusahaan yang hancur dikarenakan terjadi berbagai macam bentuk dari kesempatan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, Belanda kembali menguasai Indonesia, akan tetapi berhasil dikalahkan oleh pasukan Jepang. Jepang mendarat ke Indonesia dengan tujuan untuk melumpuhkan pasukan Jepang. Belanda semakin didesak oleh penyerangan pasukan Jepang, dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat. Jepang membawa semangat baru yang ditunggu oleh Indonesia. Dalam hal ini, Jepang menyerang terhadap markas utama Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini sengaja dilakukan untuk kampanye perang dan kampanye Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Dengan menghancurkan Angkatan Laut Amerika Serikat, maka Jepang dapat leluasa melakukan kampanye perang mereka. Sebab Angkatan Laut Amerika Serikat adalah angkatan yang paling kuat di wilayah Pasifik. Namun pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari sesudah peristiwa tersebut, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Pada akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang ditandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menjadi faktor pemicu Jepang menyerah kepada Indonesia. Setelah Jepang menyerah, para pemuda merencanakan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada malam pukul 24.00 tanggal 15 Agustus, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Cerul Saleh, dan Sodanko Singgi. Mereka bersepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota. Tujuannya adalah
agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga bersepakat menunjuk Sodanko Singgi untuk memimpin pelaksanaan perencanaan tersebut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke timur. Ternyata rombongan Soekarno ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Pagi hari, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Namun, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subajo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Setiba di Jakarta, mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 5 pagi, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tepat pada pukul 10 pagi. Pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mengucapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bendera merah putih dikibarkan.